Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Renungan santai kali ini adalah renungan untuk hari Minggu Advent ketiga tahun B. Di Advent ketiga ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan satu tema seperti yang dikatakan oleh penginjil Yohanes dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus, yaitu tentang terang. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan Injil hari Minggu Advent ketiga tahun B yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 28. Mari kita dengarkan Injilnya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Santo Paulus, dalam Injil yang saya bacakan tadi, kita mendengarkan kata terang sampai 3 kali. Seperti yang dikatakan tadi bahwa datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, apa yang dimaksud dengan terang di sini, atau siapakah terang yang dimaksud oleh penginjil Yohanes ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri, bahwa Yesuslah terang yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus diibaratkan sebagai terang? Jawabannya adalah karena zaman Yesus pada zaman dahulu, hidup manusia itu diliputi dengan berbagai macam bentuk kegelapan. Kegelapan dalam arti manusia waktu itu penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Terjadi banyak penindasan dari orang-orang kaya atau penguasa kepada rakyat-rakyat kecil. Penderitaan orang miskin atau orang rendah itu semakin banyak karena ternyata orang-orang miskin itu selalu disingkirkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kedatangan Yesus itu disebut sebagai terang, diibaratkan untuk menghalau segala bentuk kegelapan itu, yakni membawa manusia kepada kehidupan. Dan memang semua itu terbukti ketika Yesus muncul. Dia mengadakan banyak mukjizat. Banyak orang sakit disembuhkannya, bahkan orang yang sudah meninggal pun dibangkitkannya. Dia menentang segala bentuk kebobrokan hidup para penguasa pada waktu itu. Dia berpihak pada orang-orang kecil seperti pada janda, pelacur, pemungut cukai, pokoknya semua orang yang disingkirkan dalam masyarakat selalu didekati oleh Yesus. Singkatnya adalah, semua yang dilakukan oleh Yesus ini adalah bentuk dari kehadirannya sebagai terang yang membawa kehidupan kepada manusia.
Yesus sebagai terang yang membawa kehidupan bagi manusia bukan hanya terletak pada mukjizat atau penyembuhan yang dilakukannya pada zaman dahulu. Mengapa? Karena tujuan Yesus atau tujuan final Yesus datang ke dunia ini sebenarnya bukan hanya mengadakan mukjizat, tetapi membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Dan inilah yang akan kita dapatkan kelak, bahwa Yesus sebagai terang bagi kita secara pribadi akan membawa kehidupan kekal kepada kita, atau akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, sahabat Santo Paulus, seraya kita menyambut Yesus Kristus Sang Terang itu, ternyata kita juga wajib atau disarankan untuk membawa terang kepada sama kita. Dalam bahasa sederhananya adalah kita wajib membawa kebahagiaan atau sukacita kepada sama kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu, atau bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sama kita? Yang pasti adalah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Salah satu contohnya adalah mengadakan mukjizat kepada sesama kita seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengadakan mukjizat kepada sama kita? Ya pasti bisa, itu jawaban saya. Akan tetapi, mukjizat yang seperti apakah itu? Jalan pikiran saya begini. Pada zaman dahulu, Yesus mengadakan banyak mukjizat penyembuhan karena pada zaman Yesus itu tidak ada banyak obat-obatan, atau tidak ada dokter, atau tidak ada perawat, tidak ada rumah sakit. Tidak seperti zaman kita sekarang ini gampang mencari dokter, mencari perawat, mencari obat, atau bahkan mencari rumah sakit, yang penting uang ada gitu loh. Nah, karena ketidakadaan obat-obatan, dokter, atau perawat, atau rumah sakit di zaman Yesus, maka manusia pada zaman itu hanya mengandalkan mukjizat penyembuhan kalau mereka mengalami penderitaan sakit. Bahkan pada zaman Yesus itu ada anggapan bahwa kalau orang sakit berarti dia telah dihukum oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka harus disingkirkan dan dijauhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Yesus melihat bahwa ini adalah bentuk dari ketidakadilan, sehingga Yesus menyembuhkan mereka, mendekati mereka, serta memulihkan orang-orang sakit itu lewat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, ini juga berlaku bagi kita di zaman ini, di mana kita harus bisa melakukan mukjizat kepada sama kita seperti yang dilakukan oleh Yesus. Contoh, kalau ada orang sakit datang kepada kita mohon pertolongan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bukan dokter, bukan perawat, atau ahli yang menyembuhkan. Akan tetapi, kalau ada orang sakit datang kepada kita, kita bisa membantu mereka untuk mencari obat atau membayar biaya perawatan mereka ke dokter kalau kita mempunyai uang. Nah, ketika kita mau melakukan itu, saat itu juga kita sudah melakukan mukjizat kepada sama kita. Jadi Anda jangan berpikir bahwa mukjizat itulah tindakan yang sangat spektakular yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, di mana hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tidak. Kita sendiri bisa kok melakukan itu asal kita mau. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita itu hitung-hitungan dalam hal membantu atau memberi mukjizat kepada sama kita. Ketika kita dituntut untuk memberikan sesuatu kepada sama kita, kita langsung seringkali berpikir apa nanti yang kita dapatkan kalau kita mau berbagi dengan dia. Ketika kita dituntut untuk berkorban, kita langsung menolak dengan 1000 macam alasan dan lain sebagainya. Sahabat Santo Paulus, Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Sukacita atau dalam bahasa Latin Gaudete. Itu berarti Minggu Sukacita ini mengandaikan atau memberikan pengertian kepada kita bahwa adanya sukacita di tengah masa pertobatan ini, atau ada sukacita di dalam pengharapan kita dalam hal menyambut Kristus. Lilin warna merah muda dalam lingkaran Advent sudah dinyalakan. Lilin warna merah muda ini didapat dari pencampuran antara warna ungu dan warna putih. Warna ungu adalah masa Advent dan warna putih adalah masa Natal. Maksudnya adalah sukacita Natal sudah mulai kita rasakan di masa penantian ini walaupun belum penuh, karena hari Natal itu sudah semakin mendekat.
Nah, di Advent ketiga ini, marilah kita bersuka cita sebab penantian kita akan segera berakhir. Marilah kita juga membuka hati kepada pertobatan. Sebab masa Advent ini seperti membuka pintu, yaitu membuka pintu hati. Itu berarti masa Advent ini atau Advent ketiga ini kita diajak untuk membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk kedatangan Kristus dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati kita masing-masing. Supaya apa? Supaya hidup kita itu selalu diliputi dengan sukacita. Gaudete. Ku mohon Tuhan datanglah, ku mohon Tuhan datanglah.